saya developer coder dan saya sekarang ingin memberikan tutorial bagaimana menggunakan Epanet ya. Epanet ini adalah software untuk irigasi, untuk membangun irigasi, di mana untuk memastikan dari reservoir ataupun sumur bor ataupun embung ataupun sungai, apakah sampai dengan pipa yang sudah didesain di misalnya AutoCAD ataupun di Google Map gitu, sampai ke ujung lahan atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya ini seperti ini akan successful, artinya dari reservoir yang ini sudah sampai ke sini paling ujung junction dan juga junction ini ya. Bagaimana tadi saya membuatnya? Oke, saya buka Epanet baru ya. Epanet baru. Untuk membuat backdrop tadi, tekan tombol view di sini ada backdrop plot. Gambar harus berupa BMP dari liang melas. Letakkan seperti ini. Jadi kalau meletakkan sumur bor itu berupa reservoir ya. Reservoir seperti ini, diletakkan seperti ini. Menara air juga seperti ini. Dan ada junction berarti pipa di sini. Dan karena ada pompa di antara di dalam sumur bor dan menuju ke menara air misalnya 12 meter, saya letakkan di sini karena tidak bisa letakkan langsung di sini ya. Pump ataupun pompa submersible tadi bisa letakkan antar junction ini. Nah, nanti diisi dengan spek-spek yang dibutuhkan. Ini pipanya harus mengarah kemari ya, dari reservoir ke junction tadi ataupun ke pompa submersible seperti itu. Jika untuk mengubah-ubah elevasi seperti ini, langsung saja ke Google Earth, bisa kita letakkan sini. Misalnya di sini elevasinya dapat, kita klik sekali di sini pasti akan tercopy. Kita copy di sini, hapus meternya, hapus juga komanya jadi 1500, 1513. Ini untuk menara air, kalau misalnya ada 12 meter, ditambahkan aja 12, 17 jadinya. Seperti itu. Dan junction juga seperti itu, letakkan di sini. Kita bisa tahu di sini elevasinya berapa, ground elevation. Langsung kita isi di sini elevasinya. Seperti itu ya. Untuk yang bagian ujung, ini kan di tengah ya. Kita bikin junctionnya di sini. Misalnya plan 1, kita isi elevasinya, letakkan di sini, klik sekali, dapat copy, baru kita paste, hapus M-nya, meternya, base demand-nya, misalnya 30 liter per menit ya, yang dibutuhkan, ya, termasuk besar ya, 30 liter per menit, 2 galon, 1 galon misalnya 19 liter seperti itu. Jadi bisa diisi di sini. Bebas ya, kalau misalnya ada sprinkler misalnya 800 liter per menit, tapi karena ini ujungnya hanya selang, jadi saya letakkan 30 liter per menit. Pengaturan liter per menit itu ada di, sebentar ya, base demand bukan, ini kayaknya ada di option deh, option hydraulics. Nah seperti ini GPM bisa diganti ya, GPM atau LPM seperti itu. LPM ini liter per menit, kalau galon per menit nanti feet di sini enggak ya, kalau galon per menit berarti yang lain itu feet. Jadi kita ubah saja ke liter per menit karena itu SI ya, satunya SI. Seperti itu. Option hydraulics, klik 2 kali, ganti ini LPM, dari GPM ke LPM. Seperti itu. Jika untuk menarik pipanya sama ya, pilih yang add pipe dari menara air ke junction misalnya. Nah, sampai dia klik, nah udah tersambung. Ini pun bisa langsung kemari sampai ke titik ini. Ini seperti itu. Oke, untuk mengatur panjang pipa, ini kan ada length-nya. Ini kan 1000 terlalu panjang ya, 1000 meter. Jadi kita ukur dari sini. Misalnya tadi ya dari sini
dari sini ke ini kan ada lainnya 208,67 menggunakan ini ya tadi titik-titik pad or polygon untuk mengukur meternya dari ini sudah. Nah untuk diameter terserah, kalau dia misalnya 4 inci 110 mm, kalau dia 2 inci 63 mm, seperti itu ya. Nanti konversi bisa di masing-masing ditanyakan ya ChatGPT atau AI lainnya seperti itu. Convert dari eh, inci ke milimeter. Nah, roughness ini biasanya 150 untuk HDPE, 140 untuk PVC. Kebetulan saya pakai HDPE jadi 150 ya. Nah, jadinya kan tadi seperti ini ya. Gimana nyobanya? Ini kan saya udah tulis semua tadi kan. Dari ini ngambil dari Google Earth, ini base limit LPM, berapa dibutuhkan liter per menit setiap lahan gitu. Jangan tadi saya juga udah isi, ini pipa juga sudah isi, panjangnya berapa gitu dari Jansen ini ke Jansen ini. Seperti itu nih panjangnya berapa, terus diameternya berapa, semua harus diisi. Kalau 1000 kepanjangan ya. Jadi nanti nggak bisa ya cuma dengan tanpa pompa nih ya, tanpa pompa. Biasanya pompa bukan letak sini kan, karena ini kan udah tinggi ya, 12 meter. Jadi di pompanya ini tanpa pompa sentrifugal dia udah sampai ujung jalan sini. Padahal ini 200 meter tambah sekitar 350 meter tuh, 12 meter ini masih cukup gitu mengakomodir pipa yang sepanjang 350 meter ya. Jadi karena ini udah successful ya, kurang successful, dan ini bisa sebagai justifikasi di laporan DED ataupun RAB teman-teman. Terima kasih teman-teman sipil ataupun arsitek. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita bertemu sekali lagi. Jika Anda suka atas tutorial ini, silakan subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum.